guys, kembali lagi di Seeker. Dengan Glenn di sini, saya akan membahas seorang pembunuh berantai yang mungkin paling kecil dan juga dikenal di Amerika Serikat. Dia memiliki julukan Milwaukee Cannibal atau Monster guys. Kenapa? Karena dia membunuh lalu bersetubuh dengan mayatnya yang dikenal sebagai necrophile. Setelah itu dia potong-potong tubuh mayatnya, bahkan dimakan guys, yang kita sebut kanibalisme. Dan aksi ini berlangsung dari tahun 1978 sampai 1991. Dia bernama Jeffrey Lionel Dahmer, lahir di West Allis, Wisconsin pada tanggal 21 Mei 1960. Nah, dia ini dari umur 7 tahun sudah terlihat aneh dari hobinya, yaitu dia suka memutilasi dan membedah hewan di dalam rumahnya. Dia juga pada saat SMA sudah kecanduan alkohol. Lalu dia melanjutkan kuliahnya di Ohio State University. Tetapi baru 1 kuartal dia sudah dikeluarkan karena banyak bolos guys. Dan ayahnya saat itu memaksa dia untuk masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Tetapi hanya 2 tahun dia pun dipecat karena dia kecanduan alkohol. Guys, kita akan masuk di dalam pembunuhan pertamanya dia, yaitu pada tahun 1978 ketika Dahmer berusia 18 tahun. Dia menjemput korbannya yang bernama Stephen Hicks, seorang pria. Dan Dahmer ini adalah seorang homoseksual. Lalu diajaknya untuk minum bir bersama dan setelahnya mereka melakukan hubungan badan. Ketika Hicks ingin pergi atau pulang, Dahmer memukulnya sampai mati. Lalu tubuh korbannya dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Orang tua Dahmer sudah bercerai dan pada tahun 1982 Dahmer diurus dan tinggal bersama dengan neneknya. Selama itu perilaku Dahmer semakin aneh. Bahkan neneknya pernah menemukan sebuah patung manekin pria dengan pakaian lengkap. Ternyata Dahmer mencurinya dari toko. Dan neneknya pun juga menemukan sebuah pistol di bawah tempat tidurnya. Dahmer sendiri pernah membawa seekor tupai yang mati dan dilarutkan di dalam bahan kimia. Setelah itu Dahmer pernah ditangkap 2 kali guys. Pada tahun 1982 dia ditangkap karena menyebarkan foto-foto tidak senonoh. Dan penangkapan yang kedua di tahun 1986 dia melakukan masturbasi di depan 2 bocah laki-laki di bawah umur. Atas tindakan tersebut Dahmer diusir oleh neneknya. Dan dia tinggal di sebuah apartemen dan bekerja sebagai buruh di pabrik coklat Ambrosi. 9 tahun setelah pembunuhan yang pertama, pada bulan September 1987, Dahmer membunuh korbannya yang kedua bernama Stephen Tuomi, berusia 26 tahun di sebuah bar, dan dia membunuhnya secara spontan. Setelah pembunuhan Stephen ini, Dahmer mulai membunuh secara intensif. 2 pembunuhan lagi di tahun 1988 dan awal tahun 1989. Dahmer biasanya mencari korbannya di bar komunitas gay. Dan salah satu korban yang bernama Anthony Sears, setelah dibunuh, tengkoraknya dia simpan di apartemennya. Lalu selama di apartemen, Dahmer membunuh 4 korban lagi sampai akhir tahun 1990.
Dan pada bulan Februari 1991 sampai Mei 1991, Dahmer membunuh 3 korban lagi. Dan pada dini hari tanggal 27 Mei di tahun yang sama, yaitu tahun 1991, korban berikutnya yang bernama Konerak, yang saat itu berusia 14 tahun, ditemukan berkeliaran di jalan dengan keadaan telanjang. Dan dia juga di dalam pengaruh obat-obatan yang sangat berat. Juga ada pendarahan di anusnya. Ada 2 wanita muda yang sedang berada di sekitar situ dan menemukan Konerak yang sedang linglung. Lalu mereka menelpon 911 dan Dahmer mengejarnya untuk membawanya pulang. Tetapi para wanita itu menolaknya dan menghentikannya. Dan Dahmer menceritakan kepada 2 petugas polisi yang dikirim ke tempat kejadian bahwa Konerak ini adalah pacarnya yang berusia 19 tahun. Dia mengatakan kalau dia sedang bertengkar saat minum. Walaupun 2 wanita muda tersebut mengklaim kalau Konerak adalah anak-anak, tetapi polisi lebih mempercayai informasi yang diberikan oleh Dahmer. Dan pada malam harinya, Dahmer membunuh dan memotong Konerak. Lalu tengkoraknya disimpan sebagai pajangan. Ini gila banget guys. Dan korban berikutnya bernama Tony Hugh. Tetangga Dahmer di kompleks apartemen Oxford mencium bau busuk yang berasal dari kamarnya Dahmer. Dan juga mendengar dentuman benda keras jatuh. Sesekali mendengar bunyi gergaji listrik guys. Dahmer pun juga membunuh dengan tidak membedakan ras. Akhirnya aksi kriminalitas Dahmer terhenti oleh calon korban berikutnya. Begini ceritanya guys. Pada tanggal 22 Juli 1991, Dahmer berhasil memikat seorang pria yang bernama Tracy Edward. Lalu dia berhasil untuk mengajak Tracy ini ke apartemennya. Dan pada saat di apartemennya, Tracy mulai agak curiga karena dia mencium bau busuk yang menyengat. Dan dia juga melihat banyak botol-botol zat-zat kimia. Dan dia juga melihat ada satu drum yang baunya menyengat. Dan Tracy sempat melihat kalau Dahmer memegang pisau. Dia mempunyai perasaan yang kurang enak, akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi dihalangi oleh Dahmer. Di sanalah terjadi perkelahian. Dan akhirnya Tracy berhasil menaklukkan Dahmer dan dia melarikan diri. Lalu dia melaporkan kepada polisi. Dan polisi membawa Tracy kembali lagi ke apartemennya Dahmer. Dan saat itulah Dahmer mengatakan kepada polisi kalau hubungan dengan Tracy ini hanya salah paham biasa. Tetapi polisi juga mulai curiga karena mencium bau busuk dan tetap memeriksa kamarnya Dahmer. Dan polisi menemukan beberapa foto Polaroid yang menunjukkan potongan-potongan tubuh korban. Lalu polisi menggeledah semua kamarnya Dahmer. Sebuah pemandangan mengerikan nampak di sana. Selain foto-foto Polaroid yang tadi, polisi juga menemukan potongan-potongan tubuh manusia lainnya. Dan juga ada beberapa kepala di dalam lemari es. Dan juga 2 tengkorak ada di atas komputer. Polisi juga menemukan sebuah drum 57 galon berisi sisa-sisa jasad manusia yang busuk di dalam zat kimia. Ditemukan juga bukti-bukti kalau Dahmer sudah memakan mayat korban. Dahmer yang berusia 31 tahun, dia dituntut telah membunuh anak laki-laki dan 16 korban lainnya. Setelah mereka dibius,
dibunuh, dimutilasi, dan kadang-kadang dimakan tubuhnya. Dan menurut pengakuan Damar, bagian tubuh yang paling enak dimakan itu di daerah paha dan juga lengan atasnya. Rasanya seperti daging tenderloin guys. Gila dia. Persidangannya dimulai pada tanggal 30 Januari 1992 dengan bukti yang sangat banyak terhadap Damar. Dan pengadilan memutuskan kalau Damar bersalah atas semua tuntutannya. Dan Damar mendapatkan hukuman seumur hidup. Di dalam penjara, Damar menyatakan penyesalannya atas tindakannya. Dan dia pun juga menerima banyak wawancara dari berbagai macam media. Dan mengatakan bahwa dia menginginkan kematiannya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia bertobat dan dibaptis di dalam penjara. Damar menjalani hukumannya di lembaga permasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin. Dalam menjalani hukumannya di dalam penjara, Damar diserang sebanyak 2 kali. Yang pertama pada bulan Juli 1994, seorang narapidana mencoba menebas tenggorokan Damar dengan silet ketika Damar kembali ke selnya dari kebaktian gereja di kapel penjara. Tetapi Damar lolos dari insiden tersebut dengan luka ringan. Pada serangan kedua di tanggal 28 November 1994, dia sedang melakukan kebersihan di gym penjara. Damar dan bersama temannya yang bernama Jesse Anderson dipukuli dengan hebat oleh narapidana yang bernama Christopher Scraver dengan gagang sapu guys. Dan akhirnya Damar meninggal karena trauma kepala yang sangat parah di dalam perjalanan menuju rumah sakit di dalam mobil ambulans. Dan menurut polisi, Damar tidak melawan, bahkan dia menyerah dan menerima nasibnya. Oke guys, sampai di sini saja ceritanya. Biarlah cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.